Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5625. Duduk dan tidak makan apapun. Ini, Kaisar Api Hitam terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa, "Kaisar, bawahanku telah duduk di wilayah itu sebelumnya. Kemudian, aku bergegas setelah melihat sesuatu bergerak ke sini. Aku memang bertemu dengan Kaisar Bayangan. Itu adalah Kaisar Bayangan dan bawahannya mengatakan bahwa Pomeng, yang berada di bawah komando Kaisar Yan dari 10 istana, menyelinap ke wilayahmu dan berperilaku buruk padamu. Jadi aku bergabung dengannya untuk menangani Pomeng." "Apa, lalu bukankah Kaisar Bayangan, bawahanmu?" Kaisar Black Flame tampak membosankan. "Tentu saja tidak," Kaisar Wu Yueming berkata dengan marah. "Kaisar Bayangan adalah presiden dari organisasi pembunuh dunia bawah, Asosiasi Burung Hantu-Hantu. Dia telah mengunjungi saya, bukan hanya saya, tetapi juga keempat Kaisar Agung. Pemimpin pembunuh berada di bawah komandoku. Aku adalah salah satu dari 4 kaisar besar, mengapa aku perlu mengembangkan organisasi pembunuh? Konyol. Ini." Kaisar Api Hitam tertegun, dan buru-buru berlutut dan menamparkan dirinya sendiri dengan keras, "Kaisar, bawahanku bodoh. Mereka ditipu oleh Kaisar Bayangan dan percaya itu benar. Mohon maafkan aku." Di hadapan semua orang, Kaisar Api Hitam menamparkan dirinya sendiri dengan gila-gilaan, membuat semua orang tercengang. "Aula ke-10, kamu juga telah melihat bahwa orang-orangku sama sekali tidak mengenal Kaisar Bayangan. Mereka hanya ditipu olehnya. Ini juga salahmu bahwa Pomeng, bawahanmu, masuk ke wilayahku tanpa izin dan menyebabkan kesalahpahaman." Ekspresi Kaisar Wu Yueming, kata Ugan. Mata Pomeng membelalak. Ini, Pomeng benar-benar bingung saat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa akan ada orang yang begitu tidak tahu malu di dunia ini yang bisa mengabaikan semuanya begitu saja. Terlepas dari hal lain, Kaisar Api Hitam bukanlah seorang idiot, dia juga seorang kaisar veteran di dunia bawah. Bagaimana dia bisa mulai bertarung dengannya hanya karena perkataan Kaisar Bayangan? Dan yang paling penting adalah Kaisar Api Hitam bersembunyi di sini untuk menyerangnya secara diam-diam. Dan Kaisar Bayangan terus melacaknya, terlihat bahwa mereka berdua tidak bertemu sama sekali, dan mereka hanya membuat sebuah rencana melalui komunikasi. Jika Anda benar-benar tidak mengenalnya, bagaimana kamu bisa begitu percaya? Apakah Kaisar dunia bawah 5 gunung ini menganggap dirinya bodoh? Kaisar Agung. Meng Polian buru-buru memandang istana ke-10 Kaisar Yama. Kaisar Api Hitam ini hanya berbicara omong kosong. Tidak perlu bicara lagi. Kaisar Neraka Istana ke-10 mengangkat tangannya dan menghentikan Meng Po berbicara. Dia menatap Kaisar Neraka 5 gunung dengan dingin dan mencibir, "Sangat mudah untuk mengetahui masalah ini, cukup cari jiwanya." Begitu dia selesai berbicara, tangan besar Kaisar Neraka Istana ke-10 tiba-tiba mengulurkan tangan ke arah Kaisar Api Hitam di depannya, dengan raungan. Tangan besar yang memegang langit muncul di langit dan bumi, dan seperti tirai langit, ia dengan ganas meraih Kaisar Api Hitam di depannya. Di foto di sini, ekspresi Kaisar Black Flame tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru berteriak, "Kaisar!" Boom bang! Sebelum tangan besar Kaisar Istana ke-10 menangkap Kaisar Api Hitam, bayangan gunung yang menjulang tinggi muncul di langit dan bumi. Mekar dengan cahaya ilahi yang tak ada habisnya, dalam sekejap, itu bertabrakan dengan tangan raksasa Kaisar Istana ke-10 yang mencapai ke langit, dan paksaan yang menakutkan melanda. Membuat raungan yang mengejutkan, dan kedua kekuatan itu meledak dan memusnahkan satu sama lain, tersebar ke segala arah.
Wajah Kaisar Yama dari istana ke-10 menjadi gelap. 5 gunung, apa maksudmu? Aula ke-10, giliranku menanyakan hal ini padamu, kan? Kaisar Wu Yueming berkata dengan wajah jelek. Belum lagi He Yan sekarang telah menyerah kepadaku, bahkan jika dia bukan kaisarku, dia tetaplah veteranku. Kaisar di dunia bawah, dan mungkinkah kamu bisa menangkap jiwa jika kamu mau? Oke. Kalau begitu aku tidak akan menangkap jiwa api hitam ini. Ada begitu banyak pembudidaya hantu kuat dari wilayah 5 gunungmu yang hadir. Aku tidak percaya mereka tidak mengetahuinya. Ledakan. Aula ke-10 Kaisar Yama mengangkat tangannya yang besar, dan untuk sesaat aura gelap yang menakutkan naik ke langit dalam sekejap. Ada kekosongan dalam radius puluhan juta mil. Untuk sesaat, rasanya seperti masuk api penyucian sura, ada di mana-mana, dan energi gelapnya padat. Energi hantu yang menakutkan berubah menjadi tali, dan langsung bergerak menuju para pembudidaya hantu yang kuat di wilayah 5 pegunungan yang tak terhitung jumlahnya yang ada. Zen. Mata Wu Yuemingdi menjadi gelap ketika dia melihat ini, dan dia menghentakkan kakinya dengan keras. Dengan ledakan, hantu gunung yang menakutkan muncul di langit dan bumi. Hantu gunung ini sepertinya telah bertabrakan dari zaman kuno, dan jatuh dengan keras di gunung dan sungai. Dalam radius puluhan juta mil antara langit dan bumi, roh hantu yang tak terhitung jumlahnya yang dilepaskan oleh 10 istana neraka ditekan. Kaisar dunia bawah 5 gunung, kamu masih mengatakan bahwa kamu tidak ada hubungannya dengan klan Abyss. Hanya saja kamu tidak membiarkan aku menangkap jiwa api hitam ini. Aku bahkan tidak membiarkan aku menangkap jiwa orang-orang ini. Apa yang kamu sembunyikan? Kaisar neraka istana ke-10 berteriak dengan dingin, matanya dingin. Di wilayah Wu Yue ini, Kaisar Wu Yueming dilahirkan dengan Tao dan berkah. Dia tidak dapat dengan paksa membunuh orang-orang kuat di bawah Kaisar Wu Yueming dan melakukan pencarian jiwa secara mendetail tanpa henti Kaisar Wu Yueming. Di kejauhan, Kaisar kuno lainnya juga menatap tempat ini, dan hati mereka terguncang. Apa yang kamu sembunyikan? Aula ke-10, bukankah menurutmu terlalu berlebihan jika kamu membunuh bawahanku di wilayahku dan mencari jiwa mereka? Wu Yuemingdi mendengus dingin dan berkata dengan wajah jelek, jika saya melakukan ini di wilayah Senluoyan Anda, apakah Anda setuju? Di mana saya harus meletakkan wajah saya? Selain itu, saya memiliki hati nurani yang bersih, jadi mengapa tidak apakah Anda akan melakukan seperti itu? Jadi, Anda menolak untuk mengakui kesalahan Anda. Kaisar Yama dari istana ke-10 berkata dengan marah, saya, Kaisar Yama, mati sia-sia. Pomeng, terluka sia-sia. Semuanya. Kaisar neraka aula ke-10 tiba-tiba memandang semua orang yang hadir. Kaisar 5 gunung suci ini berkolusi dengan klan Abyss untuk membunuh orang-orang kuat di bawah komandoku di wilayah Senluoyama. Hari ini, kami akan bergabung untuk menjatuhkannya begitu agar kita bisa mengembalikan dunia yang damai ke dunia bawah kita. Kaisar neraka istana ke-10 sangat marah, dan dengan raungan energi dunia bawah yang tak ada habisnya di tubuhnya langsung naik ke langit. Membentuk badai energi dunia bawah yang menakutkan yang menyelimuti dunia. Apakah Kaisar istana neraka ke-10 ini serius? Ketika kaisar kuno yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah sekitarnya melihat ini, hati mereka gemetar, jika 24 kaisar agung ini benar-benar mulai bertarung. Bagaimana mereka masih bisa melakukannya? 10 aula. 5 gunung Hades memandang kaisar neraka istana ke-10 dengan dingin. Saya tidak tahu mengapa Anda begitu memusuhi saya dan mengirim Pomeng untuk masuk tanpa izin ke wilayah saya dan membalas saya. Tapi saya, 5 gunung, berbasis di dunia bawah. Saya selalu mengandalkan kredibilitas, dan saya bahkan tidak peduli dengan laut bencana abadi permaisuri Ming Yue atau gunung Huangquan Kaisar Netherworld. Jadi bagaimana saya bisa bekerja sama dengan klan Abyss?
Sosok Kaisar Lima Gunung terguncang, dan dia memandang dengan dominan ke dalam kehampaan di sekitarnya. Semuanya, setelah pertempuran laut semesta, dunia bawah kita berada dalam keadaan kacau. Anda tidak menyadari perilaku saya sebagai seseorang di Lima Gunung selama bertahun-tahun. Jika hari ini, hanya karena kata-kata kosong Mengpo, sungguh membuatku merasa ngeri membiarkan kaisar ini menderita ketidakadilan yang tidak adil. Mendengar ini, banyak orang berkuasa yang hadir terdiam. Memang benar, selama bertahun-tahun, sejak hilangnya Kaisar Neter dan Permaisuri Ming Yue, Kaisar Wu Yue Ming memiliki reputasi yang sangat baik di dunia bawah. Bahkan mendekati reputasi Permaisuri Ming Yue. Kaisar. Banyak orang tidak mau percaya bahwa Kaisar dunia bawah Lima Gunung benar-benar berkolusi dengan klan Abais. Merasakan perubahan aura orang-orang di sekitarnya, ekspresi Po Meng tiba-tiba berubah. Kaisar Wu Yue Ming, karena kamu terus mengatakan bahwa kamu tidak bersalah. Maka aku melihat dengan mataku sendiri bahwa orang kuat yang menyerang dan membunuh Kaisar Yama mengintai di dojo Gunung Hun Yue milikmu. Apakah kamu berani membiarkan aku pergi ke Hun Yue milikmu gunung untuk diselidiki? Po Meng berkata dengan marah. Semua orang memandang Kaisar Wu Yue Ming. Benar, Kaisar dunia bawah Lima Gunung, apakah kamu berani? Kaisar dunia bawah Istana ke-10 menyipitkan matanya. Jika apa yang dikatakan Po Meng benar, tidak peduli apakah Kaisar bayangan masih berada di Gunung Hun Yue atau tidak, pasti akan ada beberapa petunjuk yang tertinggal. Sekarang Kaisar dunia bawah Lima Gunung tidak memiliki kesempatan untuk kembali dan membersihkannya terlebih dahulu. Selama ada sesuatu di dalamnya, dia, Kaisar dunia bawah Istana ke-10, dapat menemukannya. Hahaha, kenapa kamu tidak berani? Dihadapkan pada tatapan semua orang, Kaisar Wu Yue tertawa terbahak-bahak. Saya, Gunung Wu Yue, jujur dalam tindakan saya. Meskipun Gunung Hunyu adalah lokasi kuil Tao saya, untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah hari ini, Anda dapat pergi ke kuil Tao Gunung Hunyu saya untuk mengujinya sendiri. Tolong. Setelah kata-kata itu jatuh, Kaisar Wu Yue Ming segera memimpin dan bergerak menuju Gunung Hun Yue. Ini, murid Kaisar Hades dari Istana ke-10 menyusut bagaimana Kaisar Hades dari Lima Gunung bisa begitu saja setuju. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Po Meng. Kakak ketiga, apakah kamu yakin dengan masalah di Gunung Hun Yue? Kaisar, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tidak salah lagi. Orang yang membunuh Kaisar Yan Po langsung pergi ke Gunung Hunyu. Saya tidak menyadarinya sejenak dan memperingatkannya. Akibatnya, Kaisar bayangan keluar dari Gunung Hunyu dengan patung di tubuhnya. Penduduk Abais menyerang dan membunuhku, jadi aku terpaksa melarikan diri. Po Meng menegaskan, pada saat itu, ada aura jurang yang melonjak di Gunung Hun Yue. Saya pasti tidak akan salah tentang hal itu. Oh, Kaisar Yama dari Istana ke-10 mengerutkan kening. Lalu bagaimana Kaisar dunia bawah Lima Gunung bisa menyetujuinya dengan mudah? Karena dia tidak bisa memahaminya, Kaisar Yama dari Istana ke-10 tidak terus berpikir dalam-dalam, apapun yang terjadi, ikuti saja aku. Selama memang ada masalah di Gunung Hun Yue, aku tidak akan pernah bisa mendeteksi semuanya. Suara mendesing. Segera, Kaisar Neraka Istana ke-10 dan Meng Po dengan cepat mengikuti dan menuju Gunung Hun Yue. Tidak hanya mereka berdua, tetapi kaisar besar lainnya yang bersembunyi di kehampaan sekitarnya juga mengikuti, untuk sesaat. Aura yang tak terhitung jumlahnya menerobos udara dan dengan cepat menembus jauh ke dalam wilayah Kaisar Wu Yue Ming. Terima kasih, Kaisar, karena telah datang menyelamatkan lebih awal. Bawahanku telah menyebabkan masalah bagimu. Dalam perjalanan, Kaisar Api Hitam mendekati Kaisar Wu Yue Ming dengan hati-hati dan berkata dengan ekspresi malu. Lihat hal baik yang kamu dan Shadow lakukan. Wu Yue Mingdi melirik ke belakang dengan ekspresi seperti elang di wajahnya, lalu apa yang terjadi dengan Po Meng? Bawahan saya tidak tahu.
Bayanganlah yang mengirimi saya pesan, mengatakan bahwa Po Meng sedang bersembunyi di luar Gunung Hunyu dan diam-diam memata-matai sesuatu. Sangat mungkin dia memata-matai sesuatu. Saya meminta bawahan saya untuk bekerja sama untuk menangkapnya. Siapa sangka Kaisar Neraka dari 10 istana akan bergegas kembali begitu cepat. Shadow tidak berani diekspos, jadi dia pergi lebih awal. Kaisar Api Hitam berkata dengan gemetar. Sekelompok sampah, Wu Yue Mingdi tampak jelek, dia melirik Po Meng di belakangnya dan mengerutkan kening. Berapa banyak yang dikatakan Meng Po sebelumnya benar dan berapa banyak yang salah? Apakah Kaisar Yama benar-benar terbunuh? Atau apakah dia benar-benar mendapat perintah dari Kaisar Yama dari Istana ke-10 dan dengan sengaja mencari alasan untuk bersembunyi di sana? Ingin mengetahui realita Gunung Hunyue. Apapun itu, sepertinya saya harus lebih berhati-hati. Kaisar Agung, sekarang begitu banyak orang kuat yang menuju ke Gunung Hunyue bersama-sama, di mana? Kaisar Api Hitam berkata dengan hati-hati. Jangan khawatir, Gunung Hunyue adalah tempat kelahiranku. Bahkan jika Kaisar Yama menggali 3 kaki ke dalam tanah, dia tidak akan dapat menemukan masalah apapun. Terserah padanya bagaimana dia akan menghadapinya. Lalu, Kaisar Wu Yue Ming mencibir, penuh percaya diri. Dan ketika Kaisar Yama dari Aula ke-10 dan yang lainnya pergi ke Gunung Hunyue, Gunung Huangquan berada. Leluhur tulang segudang telah mengaktifkan hasrat di hati setiap orang. Semuanya, apa yang baru saja saya katakan itu benar. Wangu Mingzu mengangkat tangannya dan berkata dengan kemarahan yang benar. Semuanya, saya juga tahu bahwa semua orang menjaga Sungai Huangquan untuk menunggu kembalinya Kaisar Agung. Tapi pikirkanlah, Kaisar Agung telah berada di sini selama bertahun-tahun. Dia belum kembali, apa kemungkinan dia kembali? Daripada menjaga harta karun dan duduk sia-sia, lebih baik dimanfaatkan. Jika kita bisa mengendalikan Sungai Huangquan sedikit saja dan menyadari kekuatan yang ditinggalkan Kaisar di dalamnya, mungkin akan ada beberapa Kaisar lagi di Gunung Huangquan kita. Pada saat itu, tidak peduli apakah Kaisar kembali atau tidak, aku, Gunung Huangquan, akan bisa mendapatkan pijakan di dunia bawah. Leluhur dunia bawah 10.000 tulang berteriak tanpa henti. Ya! Zhou Yu Mingjun dan yang lainnya langsung bersemangat. Setelah bertahun-tahun, banyak dari mereka telah memasuki alam kuasi Kaisar. Alasan mengapa mereka tidak dapat menerobos Kaisar Agung adalah karena mereka belum mengumpulkan cukup banyak. Namun jika seseorang dapat menguasai jejak kekuatan Sungai Huangquan, kemungkinan besar seseorang dapat memasuki ranah Kaisar Agung. Pada saat itu, apakah kamu masih takut tidak bisa mendapatkan pijakan di dunia bawah? Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.